Karena status tersangka kok bisa menjadi saksi gitu loh. Kita rencananya tadi ngumpul ada lebih dari 200 orang, tapi ternyata masih ada yang sidang. Jadi belum bisa ngumpul semua, jadi yang ada aja dulu ya. Kita mulai ya? Ya. Oke. Jadi yang pertama kita bahas masalah kasus saya dengan NM, di mana kasus NM ini udah saya laporkan kurang lebih 3 tahun ya. Dan ada perubahan dari tersangka menjadi saksi. Itu yang bisa kita terima sampai saat ini. Itu atas ulah siapa dan dasarnya apa? Coba jelaskan bro, gimana bro? Oke, jadi terima kasih buat ini apa? Jadi tersangka menjadi saksi. Jadi kami mohon kepada Bapak Presiden Joko Widodo beserta Bapak Kapolri dan DPR RI Komisi 3 agar ditindak ya, dan kami nggak main-main dalam hal ini. Karena status tersangka kok bisa menjadi saksi gitu loh. Ya, dan beberapa juga pun ada pembuktian kok. Kalau berbicara tentang kemanusiaan, kami juga punya alat bukti beberapa gitu loh. Contoh, almarhumah Vanessa Angel, ya, anaknya masih 4 bulan juga masih tetap ditahan. Dan belum lagi yang kasus yang ada di Aceh dan di Jawa dan berapapun gitu. Ya, mungkin Bapak juga dari ini ada menyampaikan rekan kami, ya, kami selaku beberapa teman-teman lawyer yang tidak sangat menginginkan hal terjadi seperti itu. Mungkin Bapak bisa menambahkan apa gitu Bapak? Mas itu ya. Baik teman-teman sekalian, terima kasih untuk kedatangannya. Saya ingin memberi sedikit update informasi terkait dengan dilepaskannya Nikita Mirzani dari tahanan. Saya kira 2 hari yang lalu ya. Kita tahu 3 hari yang lalu ditangkap oleh Polres Serang Kota atas laporan klien saya, Dito Mahendra. Lalu kemudian setelah ditangkap berlaku 1 kali 24 jam. Dan setelah berakhirnya 1 kali 24 jam itu, kemudian surat perintah penangkapan ditandatangani dan bahkan sudah ada surat yang beredar pindah ke lembaga pemasyarakatan tahanan waktu itu. Tetapi kemudian 2 jam kemudian dibebaskan dengan alasan ada anak kecil atau Nikita Mirzani memiliki anak ya, sehingga alasan kemanusiaan. Nah, ada 2 hal yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, saya selaku kuasa hukum Dito Mahendra tentu menghormati keputusan penyidik untuk tidak melanjutkan penahanan itu. Tetapi di sisi yang lain kita juga mendapatkan banyak tanggapan yang direct message ke saya, tanggapan ke saya juga menanyakan, mempertanyakan kenapa setelah ditangkap dengan upaya yang begitu maksimal, dan kita tahulah drama-drama yang dibuat oleh Nikita Mirzani, dipanggil pada saat sebagai saksi 2 kali tidak datang, dipanggil sebagai tersangka 2 kali pun tidak datang. Tidak ada begitu banyak drama setelah ditangkap dengan effort yang luar biasa, tapi lalu kemudian dilepaskan begitu saja. Dan ini membuat kita bertanya-tanya, siapa yang mempermainkan hukum ini? Kan begitu. Jadi di satu sisi kita menghormati keputusan penyidik untuk tidak menahan, tapi di sisi lain kita menyesalkan mengapa sudah ditahan tapi dilepaskan. Itu yang menjadi tanda tanya besar. Ada apa di balik semua ini? Orang yang sudah secara nyata-nyata membangkang terhadap panggilan polisi, bahkan cenderung tidak menghargai upaya-upaya yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk melengkapi berkas itu, tapi lalu dilepaskan. Ini yang menjadi tanda tanya besar. Ada apa di balik semua ini? Itu yang bisa saya sampaikan 2 hal itu. Terima kasih.